Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka walaupun secara online seperti ini pada pembelajaran hari ini terkait dengan dasar keahlian program keperawatan ya, dengan mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, dan subbab pelajarannya adalah pemeriksaan penyakit pada tubuh. Saya Gina Ervina, saya adalah guru pengampu asisten keperawatan di SMK Al-Huda Kedungungan Anjatan Indramayu. Saya harap semuanya masih sehat, bahagia, serta fokus sehingga kita bisa menerima pelajaran dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sudah siap semuanya untuk memulai kegiatan? Ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke tema kita pada pagi hari ini, pemeriksaan penyakit pada tubuh. Ya. Tujuan dari pembelajaran pagi hari ini adalah kita akan mengenal dan kita dapat mengetahui, kita dapat mengaplikasikan pemeriksaan penyakit pada tubuh secara umum. Kan banyak tuh di sekitar kita yang sakit, yang kena penyakit, tapi banyak juga pasti kita tuh nggak tahu sebenarnya penyakit itu apa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita akan mengenal jenis-jenis penyebab sakit pada tubuh ya. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kita akan mengenal jenis-jenis pemeriksaan untuk menegakkan diagnosisnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Next, kita akan masuk ke tema yang utama, yaitu untuk mengetahui definisi dari penyakit. Apa sih itu penyakit? Apa sih itu sakit? Kita akan membahas satu persatu. Penyakit adalah keadaan abnormal dari tubuh ataupun pikiran yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau disfungsi terhadap orang yang dipengaruhinya. Di sini ada beberapa kata yang unpopuler ya, yang diantaranya adalah ada abnormal, ada disfungsi. Abnormal itu apa sih? Abnormal itu adalah tidak normal. Segala sesuatu yang tidak normal disebut abnormal istilah medisnya. Kemudian disfungsi artinya tidak berfungsi gitu ya kan. Ada nih di bahasa Indonesia juga didiskualifikasi banyak banget kata-kata yang awalnya dis ya, itu artinya tidak berfungsi lah seperti itu. Jadi secara umum penyakit itu adalah keadaan yang membuat si pasien merasa tidak nyaman karena sakitnya itu tersebut ya. Kemudian menurut Bapak Wahyudin Rajab, penyakit adalah penyimpangan dari keadaan yang bersifat objektif dan rasa sakitnya itu bersifat subjektif. Jadi kalau rasa sakit itu berdasarkan pengakuan dari pasiennya. Ibu, saya sakitnya di sebelah sini, saya muntah-muntah, saya merasa demam. Kita sebagai pemeriksa atau sebagai tenaga kesehatan tidak dapat merasakan apa yang pasien rasakan. Namun yang dapat merasakan adalah si pasien sendiri, makanya disebut bersifat subjektif. Kemudian penyimpangan dari keadaan yang bersifat objektif adalah ya dari suhu yang tidak normal, tekanan darah yang tinggi, ada gejala-gejala atau hal-hal yang dirasa yang tidak normal dari keadaan biasanya. Makanya disebutnya bersifat objektif karena melakukan melalui pemeriksaan seperti itu ya. Lalu kalau sakit sendiri, sakit itu apa sih? Sakit itu pengakuan dari si pasiennya. Kalau penyakit itu yang menyebabkan, kalau sakit itu hasil yang ditimbulkan. Saya dicubit oleh rekan saya misalkan. Saya tidak kena penyakit tapi saya merasakan sakitnya gitu ya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Ada beberapa penyebab dari penyakit itu sendiri ya. Yang pertama tentu dong karena infeksi, bisa jadi juga karena kecelakaan atau banyak hal yang menyebabkan penyakit. Tapi yang hari ini kita akan bahas adalah penyakit-penyakit yang
disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini bisa disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah virus, yang kedua bakteri, yang ketiga adalah jamur, yang keempat adalah parasit. Nah, untuk virus sendiri, apa sih contohnya orang-orang yang kena sakitnya sebabkan dari virus? Kalau kita menilik ke belakang beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu, kita masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami lockdown ya, karena satu biji virus gitu, yang namanya virus COVID. Itu sih yang mendunia. Tapi yang ada di sekitar kita yang kita nggak sadari, kalau kita kena flu, sebenarnya itu juga kita kena virus. Dari keadaan yang tidak normal, kemudian tubuh kita imunitasnya sedang lemah, maka kita gampang terserang virus. Virus ini bisa disembuhkan menggunakan antivirus, ya. HIV juga itu termasuk ke dalam virus. Kemudian kalau bakteri ini sumber penyakitnya dari bakteri atau dari keadaan yang dihinggapi bakteri. Misalnya kita tiba-tiba muntah, kita mencret, kita demam. Apa sih, kita tuh nggak ada salah makan, nggak ada apa. Ternyata pada saat seminggu terakhir ini kita makannya di tempat yang kurang higienis misalnya. Atau pada saat makan kita tidak menggunakan sendok, kita menggunakan alat makannya yang kurang steril, atau pada saat pengolahan makanannya kurang bersih, kita juga tidak cuci tangan, langsung makan lep-lep aja, maka kita gampang nih terserang bakteri. Apalagi pada saat itu keadaan tubuh kita juga sedang tidak optimal, makanya kita gampang terserang sakit. Biasanya yang bakteri-bakteri ini ya virus bakteri tipoid, atau kita sering dengar tipes ya. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri, boleh di kolom komentar ya. Kemudian yang ketiga ada jamur. Jamur ini biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Jamur yang buat makanan aja juga dijaga suhunya, dijaga kelembabannya, disiram air, ya nggak sih, agar dia bisa tumbuh. Sama dengan tubuh kita juga bisa dihinggapi jamur di tempat-tempat yang lembab, seperti di ketiak, di selangkangan, di bagian intim. Kalau kebanyakan sih yang terjadi jamur ini pada perempuan ya, pada vagina. Mereka sering mengalami keputihan yang berbau maupun tidak, yang gatal maupun tidak. Kemudian juga bisa vaginanya berbau misalnya, ataupun bau badan kita itu disebabkan oleh jamur. Ini bisa disembuhkan melalui apa? Melalui ya kita minum obat anti jamur tentunya ya. Kalau misalkan kita tuh jamuran, tapi dikasihnya obat antivirus, apakah bisa optimal dalam penyembuhannya? Tentu tidak ya, walaupun ya mungkin ada sih pengurangan gejala atau pengurangan penyakitnya, tapi ya harusnya anti jamur diberikan kepada pasien yang mengalami jamur gitu. Kemudian antivirus diberikan pada orang-orang yang terkena virus, seperti itu, harus tepat penanganannya. Lalu parasit ini biasanya kalau kita misalkan rambutnya panjang, berjilbab kayak gitu, lembab, jarang sampoan, mungkin kan kita dihinggapi kutu ya, itu contoh umumnya lah. Lalu kalau misalkan yang kita nggak bisa lihat, kalau kutu kan masih bisa terlihat nih. Kalau misalkan yang nggak bisa terlihat, contohnya skabies. Skabies itu adalah parasit yang hidup di bawah kulit, lalu dia membuat terowongan di bawah kulit. Jadi saat kita mau garuk-garuk itu kita nggak tahu garuk-garuknya di mana, gatalnya di mana. Tapi ini sangat mengganggu gitu ya. Oke, ini tentang penyakit dan yang menyebabkan sakit. Kemudian di sini ada beberapa jenis bakteri yang menyebabkan penyakit juga. Yang pertama, yang A, Vibrio cholera, ini menyebabkan muntah, diare hebat. Cara penanganannya ya tentu diberikan antibakteri ya, dan juga diberikan cairan infus untuk pengganti cairan yang hilang.
Lalu sebabnya ini dari makanan dan minuman yang terkontaminasi misalkan. Kemudian ada bakteri E. coli. E. coli ini penyebab dari sakit tipes, kolera, disentri, diare. Ya sama, itu sebabnya dari pengolahan makanan yang tidak higienis, terus cara makannya kitanya pun tidak cuci tangan, menggunakan alat makan yang kotor atau tidak bersih ya. Ya apa ya, alat makannya sih bersih, tapi mungkin tidak steril gitu kan. Jadi masih ada kotoran cuma dilap doang, mungkin tidak dicuci dengan air mengalir, makanya tetap kotor kan alat makan tersebut, sehingga kita terserang bakteri-bakteri yang ada di alat makan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah bakteri yang menginfeksi paru-paru. Nah, ini biasanya orangnya jadi sesak, lalu ada demam, batuk di malam hari, panas di malam hari, kemudian batuknya berdahak. Kita sarankan untuk ronsen dan konsul ke penyakit dalam biasanya ya. Lalu yang terakhir adalah ada vulgaris nih. Biasanya dia menginfeksi vagina atau penis yang lembab, celana dalamnya atau dalemannya tidak ganti-ganti, kemudian apa ya, kotor, tidak bisa menjaga diri si pasiennya tuh. Makanya pada saat kita duduk gitu, asal duduk aja, tidak memperhatikan tempat itu kotor atau tidak, makanya kita terserang penyakit ISK atau infeksi saluran kemih atau infeksi saluran di kelamin gitu ya. Next, macam-macam pemeriksaan. Tentu dong sebelum melakukan pemeriksaan kita harus mengenal dulu nih pasien kita. Jangan yang langsung datang langsung tensi. Kita nggak tahu keluhannya apa, nggak taunya itu bukan pasiennya, malah yang menganterin pasien kan. Jangan sampai hal itu terjadi, makanya kita harus menanyakan dulu identitasnya nih. Ibu, Bapak, betul Bapak yang namanya A, usianya segini, gitu kan. Kita harus tepat pada saat melakukan pemeriksaan. Lalu setelah data identitasnya tepat, kita baru melakukan anamnesa. Anamnesa itu apa? Anamnesa adalah wawancara sih, ngobrol dengan pasien dengan cara yang nyaman agar pasien mau terbuka, agar pasien mau curhat ke kita, ke tenaga kesehatan, apa aja keluhannya, sebelumnya sudah minum obat apa yang sudah dia lakukan. Karena kalau kita ngobrolnya tidak nyaman juga pasti ke pasiennya boro-boro mau terbuka ya, malahan mereka malu-malu, tidak nyaman, terus pengen cepat-cepat mengakhiri ngobrol tersebut. Jadi kita harus menciptakan suasana yang nyaman sehingga terbentuk ikatan antara tenaga kesehatan dan pasien. Jadi si pasien mau menceritakan secara detail keadaan kesehatannya. Setelah anamnesa atau wawancara dilakukan, dari mulai keluhan utama, riwayatnya, kerjanya apa, sehari-hari pola makan minumnya bagaimana, sudah menikah belum, keluarga punya riwayat sakit apa, kita semua gali di situ. Setelah kita semua dapat info tentang pasien, baru kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi itu dari lihat aja kita sudah bisa tahu. Biasanya orang yang demam tentu dong wajahnya merah, napasnya tersengal-sengal gitu kan ya. Terus apalagi matanya merah biasanya ya. Kemudian misalkan orangnya muntah-muntah, tentu dia datang ke fasilitas kesehatan dengan keadaan yang lemes gitu kan, yang nggak bisa jalan. Karena apa? Karena ya sudah tidak ada tenaga lagi untuk beraktivitas, sudah dikeluarkan semuanya karena dia muntah ataupun dia mencret gitu. Kemudian itu infeksi. Lalu ada perkusi. Pada saat setelah dilakukan pemeriksaan melalui mata, kita melakukan cek tekanan darah dan lain-lain, tanda-tanda vital, semua didapati hasilnya. Lalu kita baringkan pasien untuk mengetuk bagian perutnya, misalkan kalau misalkan dia muntah atau apa ya, kita ketuk bagian perutnya, kita ketuk kakinya ada bengkak tidak, ada apa gitu ya.
Oke, kemudian setelah itu kita lakukan palpasi. Palpasi itu menekan bagian yang sakit, keluhannya apa, kita tekan. Dan auskultasi, kita ketuk untuk mendengarkan nih perutnya kembung atau tidak, seperti itu ya. Lalu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan juga pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan dua cara. Yang pertama melalui laboratorium, yaitu kita cek darahnya, kita ambil darahnya, sampelnya, ataupun kita ambil dari urinnya atau air kemihnya, atau kita ambil dari fesesnya atau kotorannya ya, gitu. Kemudian setelah itu hasilnya didapati ada ketidaknormalan di mana, lalu baru dilakukan tindak lanjut. Dan kultur bakteri, kita memberikan antibiotik kan kalau mau mengobati, tapi sebelumnya dilakukan dulu nih, si orangnya alergi tidak terhadap antibiotik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah radio imaging, atau kita biasanya sebut ronsen, CT scan, MRI, untuk mengetahui bagian-bagian dalam tubuh yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Manfaat dari pemeriksaan ini ya tentu dong, kalau MCU itu atau medical check up untuk ngecek ada penyimpangannya di mana sih tubuh kita ini gitu kan. Kemudian untuk melakukan deteksi dini, kalau sudah kita tahu dari awal kita tuh sakitnya A, kita bisa mengobati sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut. Untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia, serta meringankan biaya pengobatan. Seperti yang kita tahu, pengobatan sekarang nggak cukup 100-200 ya, walaupun ada BPJS tetap ada iurannya setiap bulan kan gitu. Lalu dari contoh-contoh tersebut ada nih beberapa ciri-ciri yang kita lihat. Misalkan dia ada luka, kita lihat ada lesi atau nanah tidak yang mengisi luka tersebut. Kemudian kita akan lihat nih kakinya bengkak, abnormal atau normal nih kebengkakannya, seperti itu. Kebengkaknya dari mana? Dari banyaknya minum kah? Atau dari jantung kah? Atau dari mana? Seperti itu. Kemudian misalkan ada nyeri perut, kita harus lakukan USG. Nyeri perutnya dari mana? Apakah ada usus yang terbuai? Apakah ada usus yang keluar dari bagian perutnya? Ataukah apa gitu. Kemudian kalau kelainan fungsi, ya misalkan lendir di hidung kita itu untuk menstabilkan suhu, ini mah malahan karena influenza dia ngocor terus ya lendirnya, kita keluar ingus gitu. Itu kan bentuk pertahanan diri ya. Tapi itu juga bisa masuk ke dalam diagnosa untuk menegakkan suatu penyakit. Kemudian ada 3 atau 4 kuis nih di samping saya yang bisa kalian ikuti dan bisa kalian isi di dalam kolom komentar. Yang pertama adalah 3 manfaat medical check up yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah Salmonella typhi itu penyebab sakit apa sih? Lalu yang ketiga, ilmu yang mempelajari tentang penyakit disebut apa ya? Dan yang keempat, sindrom itu apa sih? Ya, semuanya bisa kalian jawab di kolom komentar. Nanti yang betul akan admin seleksi ya buat dikasih hadiah ya. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, ada ilmu yang bisa dibagikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.